Lalu mari bilang bos, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan. Mari kita bahas materi ini dengan singkat, jelas, dan padat, yaitu langsung saja ya. Apa itu paradigma? Yaitu suatu model atau pola atau sistem pemikiran. Pengertian pembangunan, pertumbuhan atau perluasan ekspansi yang berkaitan dengan keadaan yang harus digali dan dibangun agar dicapai kemajuan di masa yang akan datang. Jadi, prinsip pembangunan yaitu terjadinya pertumbuhan atau perluasan maupun ekspansi untuk kepentingan yang akan datang atau pada masa depan. Pengertian pembangunan yaitu suatu model atau sistem berpikir untuk melaksanakan pembangunan baik fisik dan non-fisik atau SDM yang direncanakan untuk mewujudkan cita-cita kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, di mana Pancasila berisi nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam perencanaan atau pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Pembangunan berdasarkan Pancasila atau berlandaskan Pancasila artinya pembangunan itu memiliki dasar atau memiliki acuan yaitu Pancasila, di mana poin pertama sebagai dasar Pancasila dalam pembangunan yaitu tidak boleh pragmatis. Yang kedua, tidak melanggar norma. Yang ketiga, menghormati HAM. Yang keempat, demokratis. Yang kelima, berkeadilan sosial. Dan terakhir, mengutamakan yang lemah. Mari kita bahas 6 poin ini. Yang pertama, tidak pragmatis. Pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis, yaitu pembangunan itu tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. Nah, contohnya, apakah sesuatu yang akan kita bangun di wilayah kita itu pantas ataukah tidaknya? Nah, seperti itu. Yang selanjutnya, tidak melanggar norma. Pembangunan tidak boleh melanggar norma, yaitu sadar secara mutlak melanggar aturan-aturan tertentu dan mengabaikan orang yang lain. Contohnya, di wilayah kita atau di wilayah Anda sendiri, di sana diterapkan bahwa tidak boleh membangun klub malam atau hiburan malam. Akan tetapi, Anda tetap saja membangun. Nah, bahkan Anda tidak memperdulikan orang lain. Nah, ini sudah melanggar norma. Oke, yang selanjutnya, menghormati HAM. Nah, pembangunan harus menghormati HAM, yaitu pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia nyata, melainkan menghormati hak dan martabat bangsa. Salah satunya yaitu
hak atas pekerjaan. Nah, yakni hak mendapatkan upah yang sesuai dengan standar atau sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Yang selanjutnya, demokratis. Pembangunan dilaksanakan secara demokratis, artinya melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan mereka. Ini demokratis ini diartikan apabila ingin membangun sesuatu harus mendengarkan aspirasi masyarakat. Jangan asal bangun-bangun saja, agar tujuannya itu jelas atau tepat sasaran. Nah, bisa saja tidak mendengarkan aspirasi masyarakat ketika sesuatu atau hal-hal yang sudah dibangun tidak sesuai, maka masyarakat sendiri akan memprotes. Oke, kita lanjut. Berkeadilan. Nah, pembangunan itu harus for all atau untuk semua, tidak membeda-bedakan atau tidak mendiskriminasi baik dari suku, ras, agama, wilayah, dan lain-lain. Nah, contohnya di bidang pendidikan. Nah, di kota-kota besar dibangun sekolah-sekolah yang mewah. Akan tetapi di wilayah-wilayah yang lain seperti di NTT, nah di sana bangunan sekolahnya masih sangat standar. Nah, bahkan ada jauh dari kata layak. Jadi pembangunan itu tidak boleh didiskriminasi atau tidak boleh membeda-bedakan. Jadi harus dibangun secara menyeluruh, baik dari kota sampai dengan wilayah-wilayah pelosok di desa. Yang selanjutnya, mengutamakan yang lemah. Nah, pembangunan diprioritaskan pada penciptaan taraf minimum keadilan sosial, yaitu mengutamakan mereka yang paling lemah untuk menghapuskan kemiskinan struktural. Nah, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang timbul bukan akibat malasnya individu atau warga negara, melainkan diakibatkan dengan adanya struktur sosial yang tidak adil. Nah, jadi ini harus mengutamakan yang lemah dulu. Kenapa harus yang lemah? Seperti orang miskin, kenapa tidak orang kaya saja? Karena jika kita mengutamakan orang kaya, otomatis orang miskin tidak ikut kena. Begitu juga sebaliknya, jika kita mengutamakan orang yang miskin, otomatis orang yang kaya sudah mampu. Nah, seperti itu. Selanjutnya, Pancasila menjadi paradigma dalam berbagai bidang. Nah, Pancasila ini menyangkut beberapa bidang, yaitu diantaranya yang pertama bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang hukum, dan yang terakhir bidang kehidupan antar umat beragama. Nah, mari kita bahas 5 poin ini. Yang pertama, bidang politik. Nah, sebagai subjek, nah yang dimaksud subjek ini adalah masyarakat. Sebagai subjek atau pelaku politik, bukan sekadar objek politik. Nah, Pancasila bertolak dari kodrat manusia, maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan manusia Indonesia selaku warga negara, harus ditempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu sendiri. Nah, sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, bukan otoriter. Nah, berdasar hal ini, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas kerakyatan, yaitu di sila bagian 4.
Nah, yang selanjutnya di bidang ekonomi. Nah, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi lebih mengacu pada sila keempat, yaitu sementara pembangunan ekonomi lebih mengacu pada kerakyatan atau pembangunan demokrasi ekonomi atau pembangunan sistem ekonomi Indonesia atau sistem ekonomi Pancasila. Nah, karena ekonomi ini juga sangat penting untuk dibangun. Yang selanjutnya, sosial budaya. Pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya, beradab. Nah, pembangunan sosial budaya yang menghasilkan manusia yang biadab, yang biadab, kejam, brutal, dan bersifat anarkis jelas bertentangan dengan cita-cita menjadi manusia adil dan beradab. Nah, manusia tidak cukup sebagai manusia secara fisik, tetapi harus mampu meningkatkan derajat kemanusiaannya sendiri. Nah, manusia harus dapat mengembangkan dirinya dari tingkat homo menjadi human. Nah, yang selanjutnya, bidang hukum. Nah, dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak oleh bertentangan dengan sila-sila. Nah, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang kelima, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan atau penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum responsif atau untuk kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan aspirasi rakyat. Kita lanjut. Yang terakhir, bidang kehidupan antar umat beragama. Pada proses reformasi, beberapa wilayah negara Indonesia mengalami konflik sosial yang bersumber pada masalah SARA, terutama kehidupan beragama. Ini merupakan tugas yang berat bagi bangsa Indonesia untuk mengembalikan perdamaian di antar umat beragama. Pancasila telah memberikan dasar yang fundamental bagi umat beragama agar hidup rukun, damai, saling menghormati, saling menghargai tanpa memandang latar belakang suku, agama, bahkan ras yang berbeda-beda. Artinya, Pancasila ini mengutamakan persatuan antar umat beragama tanpa membeda-bedakan mereka, baik dari agama Katolik, Buddha, Hindu, Islam, dan lain-lain. Baik, cukup video kali ini. See you next time, dan terima kasih sudah menonton. Malu diri, bilang bos, hai.